Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi salatan analu bisirriha hifdzal Qur'an wal 'amala bihi warzuqni minhu 'ilman munira wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan pada pagi hari ini, di hari ketiga bulan Ramadan, saya ingin tadarus Al-Quran terkait wakaf dan ibtidak di dalam membaca Al-Quran. Dalam kajian ini, secara lebih praktis, saya akan menggunakan panduan dari buku yang saya susun terkait dengan indeks wakaf ayat-ayat Al-Quran. Dalam buku ini terdapat 13.000 kata, mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Dalam buku ini saya menyebutkan setiap kata yang terdapat tanda wakaf di dalam mushaf Al-Quran cetak di dunia. Saya sebutkan dalam kolom lafaz Al-Quran, atau lafaz-lafaz yang tidak ditandakan wakaf di dalam Al-Quran cetak, namun disebutkan dalam kitab-kitab wakaf ibtidak. Saya data dan terkumpullah 13.000 kata. Kemudian di dalam kolom berikutnya, ke 13.000 kata itu saya sertakan pendapat ulama terkait dengan wakaf pada kalimat tersebut yang terdapat dalam kitab-kitab wakaf ibtidak yang ditulis dari abad keempat sampai abad ke-14. Ada 8 kitab yang saya data dalam buku ini, sehingga dalam satu kata terkadang ulama yang satu tidak berpendapat wakaf, tetapi ulama yang lainnya dalam kitab lainnya berpendapat wakaf, sehingga bisa saling melengkapi. Kemudian untuk melengkapi juga, saya menyertakan juga indeks ragam penandaan wakaf dalam mushaf Al-Quran. Kalau buku sebelumnya berisi pendapat ulama terkait wakaf pada kata-kata yang saya data, ada 13.000 kata. Di buku berikutnya ini berisi tentang penandaan kata-kata tersebut dalam mushaf Al-Quran cetak. Saya mengumpulkan atau mengambil sampel 15 mushaf yang dapat dikelompokkan menjadi 5 sistem penandaan wakaf. Sebagai pengantar, sebelum kita nanti mempraktekkan dalam membaca Al-Quran, setiap ayat nanti kita akan menjelaskan wakafnya di sini. Seandainya pun tidak ada pendapat ulama terkait wakaf dalam ayat tersebut, nanti kita akan mempraktekkan bagaimana membaca sesuai dengan nafas, lalu kita penggal dan ibtidaknya dari mana. Sebelum itu, di belakang saya ini, nah yang kita lihat ini, saya sudah mengelompokkan 5 sistem penandaan wakaf dalam mushaf Al-Quran cetak di dunia yang memiliki perbedaan satu sama lain. Tetapi kalau kita bisa memahami sistem-sistem tersebut, yang nampaknya terkadang saling berlawanan, tetapi kalau kita paham sistemnya, sebetulnya itu bukan perbedaan yang saling berlawanan, tetapi itu adalah mencerminkan keragaman pendapat ulama terkait wakaf dalam Al-Quran. Yang pertama, mushaf Al-Quran
yang penandaan wakafnya mengikuti penandaan As-Sajawandi dalam Miladul Wukuf. Ini sangat populer di Indonesia. Dulu kita, kalau seumuran saya, dulu ketika menghafal biasanya menggunakan mushaf Qudus, yang sebetulnya itu adalah mushaf Turki. Jadi mushaf Qudus itu adalah mushaf Turki, dan itu sangat populer ketika kita menghafal di pesantren-pesantren pada era 90 ke bawah, bahkan sekarang juga masih. Ada banyak mushaf yang sampai sekarang masih menggunakan sistem penandaan As-Sajawandi. Salah satunya ini mushaf yang dicetak oleh Mujamma' Malik Fahd Madinah yang menggunakan mushaf Bombay dengan penandaan wakaf mengikuti As-Sajawandi. Ini ada banyak, saya memiliki setidaknya ada berapa ini, ada mushaf Turki, ada mushaf Indonesia dulu sebelum tahun 84. Ini yang dicetak oleh bin Afif tahun 61. Kemudian ada juga mushaf Bombay, ada juga mushaf Turki. Nanti jumlah tanda wakafnya kisaran 7.200 sampai 7.400. Ini sistem As-Sajawandi. Dan ini sistem penandaan wakaf yang paling lama dan sampai saat ini masih digunakan. Berikutnya penandaan wakaf yang juga masih digunakan dan ini sangat populer sampai sekarang di daerah Maghribi, di daerah-daerah wilayah yang masuk Afrika Utara seperti Maroko, Tunisia, Mauritania, Aljazair, Libya, itu menggunakan mushaf Al-Quran yang penandaan wakafnya mengikuti sistem Al-Habti. Saya punya banyak mushaf. Ya, ini ada mushaf Maroko. Ini mushaf Maroko. Ada mushaf Qolun dan Warash dari Mujamma' Malik Fahd. Ada juga mushaf Umbul yang dicetak di Mesir dan mushaf Libya. Kesemuanya meskipun ada perbedaan di antara jumlah wakaf di dalamnya, tetapi sistem yang diikuti sama, yaitu mengikuti sistem Al-Habti yang menggunakan tanda wakaf tunggal. Jadi seluruh tanda wakafnya sama. Karena inti dari sistem ini adalah memberi bimbingan kepada pembaca bahwa kata yang terdapat tanda wakaf itu diperbolehkan berhenti dan sudah cukup artinya tanpa harus mengulang. Dan sistem Al-Habti peletakannya baik pada pertengahan ayat maupun di akhir ayat, sehingga nanti jumlah wakafnya berjumlah 9.800 lebih ya, ada ya masing-masing berbeda. Mushaf Maroko yang Libya yang terbanyak riwayat Qolun, kemudian berikutnya mushaf Maroko riwayat Warash, karena ada perbedaan penandaan pada akhir surah terkait dengan pembacaan yang masyhur ketika menyambung di antara dua surah, antara bacaan atau riwayat imam-imam yang ada. Itu yang kedua. Jadi jumlahnya 9.000 karena memang sistemnya meletakkan seluruh tanda wakaf pada kalimat yang terdapat wakaf baik di tengah ayat maupun di akhir ayat, sehingga nanti ketika di akhir ayat tidak ada tanda wakafnya, itu menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki keterkaitan. Itu sistem Al-Habti. Sebelum ke sistem lainnya, agak lupa tadi, sistem As-Sajawandi sistemnya agak berbeda. Di akhir ayatnya yang ditandai justru ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan ayat berikutnya dengan ditandakan la di akhir ayat. Itu bukan berarti melarang berhenti, tetapi memberi petunjuk kepada pembaca agar tidak mengakhiri bacaan Al-Quran pada ayat yang terdapat la di akhir ayat. Jadi boleh berhenti, cuma dianjurkan jangan berhenti. Karena itu nanti tanda wakafnya jumlahnya 7.000-an. Sementara Al-Habti berjumlah
9.800-an. Kemudian sistem berikutnya, sistem yang keempat yang saya muat dalam buku ini juga, sistem al-mukhallalati. Sistem al-mukhallalati ini hanya digunakan dalam satu mushaf. Penandaannya menggunakan inisial dari penamaan wakof. Wakof tam ditandakan dengan ta, wakof kafi ditandakan dengan kaf, wakof jaiz ditandakan dengan jim dengan alif, wakof hasan dengan ha, dan seterusnya. Ada 10 tanda wakof juga. Tapi ini hanya digunakan di mushaf Mesir. Kemudian mushaf berikutnya, penandaan wakaf yang cukup populer saat ini yaitu penandaan Khalaf Husaini. Ini banyak mushafnya dan saya memiliki banyak mushaf, mulai dari mushaf yang pertama kali menggunakan penandaan Khalaf Husaini yaitu mushaf Mesir tahun 23. Ini tahun 23, kemudian mushaf Mesir tahun 52, dan mushaf sekarang, mushaf Mesir yang sekarang, dan mushaf Madinah yang cukup populer peredarannya di Indonesia. Rata-rata dalam sistem Khalaf Husaini, penandaan wakafnya hanya terfokus pada penandaan wakaf di tengah ayat, sementara di akhir ayat tidak ditandakan atau tidak dibutuhkan tanda wakaf. Hanya sebagian Quran saja yang masih menggunakan di akhir ayat, seperti Quran, ada Quran Bombay yang sudah mengikuti, ada Quran Bombay yang sajawandi, ada juga Quran Bombay yang sudah mengikuti Khalaf Husaini. Ada 5 akhir, misalkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim waladallahu wa innahum la yaqulun waladallahu. Jadi itu, karena itu nanti sistem Khalaf Husaini kisaran jumlah wakafnya hanya 4.000 sekian, 4.200, 4.300-an. Tadi saya sempat lupa yang penandaan wakaf al-mukhallalati itu membubuhkan penandaan wakafnya pada tengah ayat ataupun di akhir ayat, sehingga jumlah wakafnya juga 9.900-an. Seperti Al-Habti, hanya perbedaannya di sini tanda wakafnya menggunakan inisial atau kualitas dari masing-masing wakaf. Wakaf tam, ta, wakaf kafi, kaf, wakaf hasan, ha, wakaf jaiz, ja, seperti itu. Itu keragaman wakaf dalam mushaf Al-Quran cetak. Ini penting sebelum kita memasuki, nanti kita mempraktekkan dalam pembacaan Al-Quran. Ketika melihat penandaan wakaf yang saling berbeda, itu sebetulnya kalau kita faham itu bukan bertolak belakang, tetapi lebih pada adanya perbedaan kriteria di antara para ulama dalam menetapkan wakaf pada kalimat dimaksud. Jadi misalkan ada yang menandakan la, ulama lainnya menandakan sotlam, ya. Itu karena perbedaan kriteria. Menurut yang menandakan la, sebaiknya tidak berhenti. Ini karena artinya sangat terkait dengan ulaika ala hudam mir rabbihim, la, ada sebagian mushaf la, wa ulaika humul muflihun. Tetapi ada mushaf yang lainnya itu boleh wakaf, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dua-duanya punya kriteria, ya, yang saling berbeda, ya, tapi sebetulnya tidak berbeda, ya. Nanti kita akan melihat dalam pembacaan Al-Quran tadarus kita pada pertemuan yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita laksanakan rutin. Baik, sekarang kita akan, setelah pengantar ini, kita akan memasuki pada surah Al-Fatihah. Sebelum itu, ini lupa tadi memperkenalkan mushaf standar Indonesia. Mushaf standar Indonesia ini juga
merupakan salah satu sistem penandaan wakaf yang berbeda dengan keempat penandaan wakaf yang saya sebutkan tadi. Penandaan wakaf dalam mushaf standar Indonesia, karena dulu di Indonesia pada umumnya menggunakan sistem as-sajawadi, maka pada tahun 84 ketika ada penyederhanaan tanda wakaf, maka ditetapkanlah mushaf standar Indonesia mengikuti penandaan wakafnya. Tanda wakaf yang digunakan adalah tanda wakaf yang saat itu sudah mulai populer, yaitu Khalaf Husaini dengan 6 wakaf, tanda wakaf, 6 tanda wakaf. Mim wakaf lazim, qaf lam al waqfu awla, sad lam al wasfu awla, jim jaiz, mu'anaqah, dan tanda lam. Jadi penandaannya menggunakan Khalaf al-Husaini seperti mushaf Mesir dan Madinah. Namun penempatan wakafnya dan kriteria wakafnya itu menggunakan rujukan as-sajawadi dalam kitab Bilal Wukuf. Dan nanti kalau kita membandingkan salah 5 mushaf di antara mushaf yang saya data secara lengkap di dalam buku saya ini, itu kita akan melihat ada keragaman, tetapi yang bisa dijadikan panduan sebetulnya letaknya, penempatan wakafnya. Kalau terkait dengan penandaan wakaf itu kita harus memahami kriteria yang diikuti dalam mushaf tersebut merujuk kepada ulama siapa, itu yang terpenting. Tetapi seluruh mushaf itu sepakat di dalam penandaannya. Misalkan kita membaca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wa ala sam'ihim itu ada yang menandakan qaf lam, ada yang jim, ada yang tanda wakaf saja. Itu perbedaannya, tapi tempat di wakafnya itu sama. Jadi kita nanti dalam membaca Al-Quran itu kalau belum mampu memperbandingkan keragaman penandaan wakaf dengan kriteria masing-masing ulama, itu lebih baik kita terfokus pada tempat wakafnya saja. Itu panduan secara umumnya. Baik, nanti saya tidak akan menyebutkan kitab-kitab, tidak perlu membuka kitab-kitab penandaan wakaf, hanya perlu membuka kitab ini, buku saya ini, nanti akan terdata. Oh, kata ini, misalkan kata tadi la roib, yang wakaf la roib itu siapa saja. Misalkan di sini ada Al-Ibnul Ambari, Al-Idah ada wakaf Hasan, Ad-Dani Al-Muqtafa ada wakaf, gitu seterusnya. Nanti kita temukan, nanti kita praktekkan dalam pembacaan Al-Quran. Oke? Itu sekilas pengantar tentang ilmu waqfi wal ibtida. Ilmu ini sangat penting karena kita semua selaku umat Islam pasti membaca Al-Quran, dan dalam membaca Al-Quran itu diperlukan ilmu tentang cara berhenti dan cara memulai, agar supaya bacaan yang kita baca itu enak didengar, artinya dapat difahami dengan jelas oleh pendengar yang kebetulan mendengarkan, dan tidak merubah arti. Karena itu ada ulama yang karena menekankan pentingnya ilmu al-waqf wal ibtida sampai berkata man lam ya'rifil waqfa lam ya'lamil Qur'an. Barang siapa yang tidak mengetahui cara berhenti dan cara memulai dalam membaca Al-Quran, maka sebetulnya dia belum belajar, belum mendalami Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita terus mau mengasah kemampuan al-waqf wal ibtida yang bisa kita tempuh dengan cara menyetorkan bacaan kita kepada ulama Al-Quran, terutama yang hafal Al-Quran. Karena orang yang hafal Al-Quran setidaknya beliau telah membacakan bacaannya di depan guru dan telah talaqi terkait dengan berhenti di sini, ada yang berhenti di sini, itu sudah dilalui. Sehingga nanti dengan kita menyetorkan bacaan pada guru, kita akan mengetahui, meskipun pada awalnya kita hanya tahu di sudut tempat berhenti, belum tahu argumennya, tapi
dengan terus kita membaca Al-Quran, lama-lama kita akan mengetahui. Baik, kita akan masuk pada pembahasan al-waqf wal ibtida pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Memang tidak ada yang tidak kuat membaca Al-Fatihah, tapi ada baiknya juga kita awali dari Al-Fatihah. Silakan dibuka mushafnya, bisa mushaf standar Indonesia. Saya menggunakan mushaf standar Indonesia. Di sini ada penandaan. Kalau terkait dengan cara membaca, memang rata-rata bisa, karena Al-Fatihah sudah tiap hari dibaca dan pasti mampu. Tetapi ada beberapa perbedaan yang sering ditanyakan oleh para pembaca Al-Quran terkait dengan keragaman wakaf tadi, dari ke-6 sistemnya. Sistem As-Sajawandi, sistem Al-Habti, sistem Al-Mukhallalati, sistem Khalaf Husaini, sistem Mushaf Standar Indonesia ya. Itu yang sering dipertanyakan. Antara lain penandaan la di akhir ayat pada surah Al-Fatihah yang saya sebutkan tadi, itu adalah penandaan As-Sajawandi. Karena As-Sajawandi memberikan pembubuhan tanda wakaf itu juga pada akhir ayat, terutama terkait dengan ayat-ayat yang difahami oleh As-Sajawandi sebagai yang memiliki keterkaitan dengan ayat berikutnya. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la, jangan Ar-Rahmanir Rahim, lam alif juga, Maliki Yaumiddin, qaf lam. La yang dimaksud oleh As-Sajawandi adalah memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa Ar-Rahman itu adalah sifat dari lillahi, ikut pada Rabbi ya, jadi Ar-Rahmani Maliki. Tetapi dalam membaca kita berpedoman pada yang lain, yang pembacaan Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah berhenti pada setiap ayat. Jadi penandaan di sini bukan untuk melarang berhenti, tetapi memberitahukan kedudukan nahwu, ini bisa kita nahwu, dan nanti akan berpengaruh pada cara mengartikan kalimat tersebut. Ada juga mushaf yang tidak menandakan seperti ini, mushaf Libya ini sistem Al-Habti tidak menandakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kosong, Ar-Rahmanir Rahim kosong, Maliki Yaumiddin tanda wakaf. Karena memang sistemnya berbeda. Demikian juga mushaf Madinah mungkin yang terkenal ya, mushaf Madinah atau Mesir. Saya punya mushaf Madinah terbaru. Di sini juga tidak ditandakan di akhir ayat, karena tadi mushaf Madinah atau mushaf Khalaf Husaini, mushaf Mesir itu terfokus pada bantuan pemberian tanda wakaf di tengah ayat saja. Itu surat Al-Fatihah. Jadi dalam memahami tanda la di akhir kalimat, di akhir ayat, kita harus melihat dalam sisi bahwa itu adalah petunjuk bagi pembaca agar mengetahui kedudukan kalimat dan agar terhindar dari mengakhiri bacaan pada akhir ayat yang bertanda la. Karena boleh jadi nanti masih terkait, misalkan wal 'asr innal insana lafi khusr, shadaqallahul adzim. Itu kan nggak tepat, padahal ayatnya bertanda la. Kalau wakaf boleh, tapi jangan shadaqallahul adzim, karena ayat ini masih disempurnakan oleh ayat berikutnya. Dan ayat yang dibaca ini seperti contoh tadi innal insana fi khusr itu belum sempurna. Kalau kita baca begitu saja, yang mendengarkan juga menunggu jawabannya apa sebetulnya. Intinya di illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi itu tidak ada yang bertentangan sebetulnya, dan tidak bahkan penandaan ini juga tidak bertentangan, tidak dimaksudkan bertentangan dengan cara Nabi yang sering wakaf pada akhir ayat. Itu yang pertama terkait dengan Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya adalah terdapat pada ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkait dengan
berhenti pada an'amta alaihim. An'amta alaihim. Di dalam mushaf standar Indonesia diberikan dua tanda. Yang pertama tanda bulatan seperti angka 5, atau kita sebut tanda love lah ya. Tanda bulatan seperti angka 5. Di atasnya adalah. Itu apa maksudnya? Dan apakah berhenti di situ boleh atau tidak? Nah, ini yang terdapat perbedaan pendapat dan juga berimbas pada perbedaan pemahaman di masyarakat. Kalau kita melihat dalam ilmu Al-Quran, terutama terkait dengan addul ayat, cara ilmu yang terkait dengan cara menghitung ayat-ayat Al-Quran, itu ini dibahas sebetulnya. Dan penandaan mushaf standar Indonesia itu mengakomodir ilmu tersebut dengan membuat tanda seperti angka 5 atau tanda love itu. Itu menunjukkan bahwa di situ ada ulama yang menghitung ini sebagai akhir ayat, ada yang menghitung bukan sebagai akhir ayat. Yang itu nanti berimplikasi pada penandaan waqaf di dalam kata tersebut. Dalam buku ini saya juga sudah mendata an'amta alaihim, kitab apa yang menyebutkan waqaf di situ, lalu nanti penandaan waqaf dalam Al-Qur'annya seperti apa. Di sini an'amta alaihim, banyak ulama mengatakan hasan, ada yang jaiz ya. Al-Asmuni jaiz, Al-Khalibi jaiz. Tapi dalam penandaan Al-Qur'an kita bisa melihat di buku ini, oh, kalau ada pendapat ulama tadi apakah di Al-Quran ditandakan? Kita melihat an'amta alaihim, ternyata seluruh sistem Khalaf al-Husaini tidak menandakan waqaf. Yang memberikan tanda dengan tanda la itu hanya As-Sajawani. Kemudian Al-Habti tidak menandakan waqaf. Mushaf Libya tidak menandakan waqaf ya. Mushaf Libya tadi tidak menandakan waqaf. Karena tadi akhir ayat yang masih terkait dengan ayat berikutnya kan an'amta alaihim qaulun, biasanya itu mengikuti al-madani, itu enggak ada waqafnya. Tadi dalam penandaan waqaf tidak ada yang menandakan, hanya ada juga mushaf ini tadi, mushaf al-mukhallati memberikan tanda jaiz. Oke, sekarang kita akan membahas, sebelum mempraktekkan dalam bacaan, kita membahas tanda bulatan itu. Untuk menjelaskan itu, maka saya akan masuk begini. Surat Al-Fatihah seluruh ulama sepakat berjumlah 7 ayat. Itu sudah sepakat bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ulama sepakat. Tetapi dalam rinciannya terdapat perbedaan di antara para ulama. Perbedaannya ialah apakah bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan. Yang menganggap bismillah sebagai bagian dari Al-Fatihah seperti mushaf Indonesia, mushaf Mesir, mushaf Madinah yang menggunakan riwayat Hafiz Am-Asim itu ya berarti Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki Yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Maka di Indonesia rata-rata ada banyak pesantren yang tidak waqaf pada an'amta 'alaihim karena itu di tengah ayat. Jadi ketika ada kaitannya sangat erat ghairi itu kan dibaca jer karena mengikuti alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jadi karena mengikuti itu maka tidak waqaf. Ini ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah satu ayat sabiqatul. Kemudian berikutnya ada juga mushaf yang
mengikuti hitungan ulama yang berbeda, ulama lainnya ya. Seperti Libya ini mengikuti hitungan yang lainnya, yang tidak memasukkan basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah. Berarti surah Al-Fatihah diawali dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, satu. Ar-Rahmanir Rahim, dua. Maliki Yaumiddin, tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, empat. Ihdinas siratal mustaqim, lima. Yang enam, siratal ladzina an'amta 'alaihim, enam. Ya, waqaf di situ berarti akhir ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Itu Al-Fatihah. Jadi biasanya kalau kita mendengarkan biasanya di rekaman kaset biasanya As-Sudais, Asy-Syuraim itu biasanya rata-rata waqaf an'amta 'alaihim. Kalau kita perhatikan lagi ketika mengimami sholat biasanya langsung bismillahnya sir dia dengar karena bukan bagian Fatihah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu kan. Nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Lalu pertanyaannya berikutnya, bagaimana kalau orang yang menganggap bismillah itu sebagai bagian dari Fatihah, tapi pada siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti, bagaimana? Boleh tidak? Nah, atau ada yang pertanyaan yang lebih keras lagi, haram tidak? Sebenarnya dalam waqaf tidak ada haram dan tidak ada larangan kecuali punya sebab. Kalau enggak, nah, menurut saya dalam penandaan Al-Quran juga ditandakan, misalnya mushaf ini adalah riwayat Hafiz misalkan. Karena di situ juga ada perbedaan ulama, ada yang karena akhir ayat boleh berhenti. Oleh karena itu ketika pembaca yang membaca bismillah kemudian berhenti di an'amta 'alaihim, ya tidak apa-apa, tidak, maksudnya tidak, ya boleh saja. Meskipun ya dianjurkan sebetulnya kalau nafasnya kuat diteruskan. Karena gini, untuk membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim itu setidaknya dibutuhkan nafas itu sampai lebih amannya bisa bertahan sampai 40 hitungan. Kalau kita nanti dalam melatih pernafasan agar supaya nafas kita bisa panjang dan terus dilatih itu akan semakin panjang sehingga membaca ayat yang agak panjang itu kuat. Kalau yang tidak terbiasa, yang nafasnya hanya hitungan 10, pasti nggak kuat itu. Pasti nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim sudah habis. Ya lebih ikut saja, berhenti tidak apa-apa, berhenti. Bagi yang kuat sampai akhir. Kalau kita membaca dengan cara mengulang misalkan karena tidak ada waqaf misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya tidak apa-apa, cuma kalau dilihat dari segi enaknya didengar dan artinya lebih enak sekalian berhenti saja siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi silahkan memilih dengan menyesuaikan bacaannya. Bagi teman-teman yang nafasnya masih pendek, maka sebelum membaca Al-Quran sebaiknya melatih nafas. Jadi melatih dengan menarik nafas dari mulut, nanti ditahan di perut, kemudian dalam hitungan beberapa dikeluarkan lagi. Misalkan begini, kita sebelum baca Fatihah ini kita nafasnya masih dalam hitungan cuma 10 baru sudah habis, maka latihlah. Misalkan dimulai dari 10, misalkan tarik nafas, tahan, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepaskan.
Setelah itu tarik lagi, misalkan tarik tambah 15 sampai nanti kalau sudah 50 itu baca sirotol sudah pasti bisa. Ayat-ayat yang sama nanti innal ladzina kafaru. Karena kalau kita hitung sirotol ladzina an'amta 'alaihim membutuhkan 19 detik atau 20 detik lah. Nah, 20 detik itu diperlukan persiapan nafas, jangan 20 detik nanti di akhirnya sudah ngos-ngosan. Harus punya cadangan berarti 40 detik. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang nggak kuat ya tadi pilih saja siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang lebih umum di Indonesia sebaiknya, karena rata-rata di Indonesia mengikuti hitungan Al-Kufi ya, dari siratal sampai al-dallin baru berhenti. Karena itu nafasnya harus dilatih secara bertahap. Cara penghitungan tadi, penghitungan itu kalau kita membaca ada banyak kitabnya. Misalkan Al-Faraid Ihsan Abdul Fattah Al-Qadhi menyebutkan gini, cara siapa saja ulama yang menghitung bismillah sebagai bagian dari Fatihah dinaturkan begini, wal kufi ma'kin ya'uddul basmalah. Al-Kufi hitungan ayat yang kita ikuti, yang diikuti mushaf Hafiz ya, itu Al-Kufi hitungannya 6.236 ayat. Dengan Al-Makki itu menghitung basmalah sebagai bagian dari Fatihah. Kemudian ulama selain dua itu siwahuma ula alaihim uddalah. Selain kedua ulama tadi Al-Kufi dan Al-Makki, misalkan Asy-Syami, Al-Madani. Al-Madani itu hitungan ayat yang digunakan oleh mushaf Libya. Itu ya Al-Madani, Al-Himsi ada 4 lah kalau Al-Madani bagi 2. Al-Madani itu jumlah ayatnya 6.214. Jumlah yang lebih banyak atau yang lebih sedikit itu tidak berarti mengurangi ayat Al-Quran atau menambahkan, tetapi cara menghitung yang berbeda. Contoh sederhananya pada surah Al-Fatihah tadi, rincian ayat ke-7 terdapat perbedaan. Al-Kufi dan Al-Makki menghitung basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah, sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Sementara selain kedua ulama tersebut, Al-Madani baik awal atau akhir, atau Asy-Syami atau Al-Himsi tidak menghitung basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah. Itu hanya ayat Al-Quran saja, tapi bukan bagian dari Fatihah, dan itu diletakkan di seluruh pembuka ayat surat, ayat pembuka suratnya. Bismillah alif lam mim. Bismillahnya itu bukan bagian, begitu bagiannya. Oleh karena itu, alhamdulillah ayat pertama, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat ke-6, dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat ke-7. Itu pembahasan wakaf dalam surah Al-Fatihah. Sekarang kita akan masuk pada surah Al-Baqarah. Kita nanti hanya dalam pertemuan ini hanya membahas sampai ayat ke-7. Kita buka lagi buku ini pada ayat pertama dan kedua. Alif lam mim sudah mafhum ya, alif lam mim. Jadi dzalikal kitabu la raib, ada yang berpendapat wakaf. Ada rata-rata seluruh ulama juga. Fihi juga ada yang wakaf. Apakah mungkin kalau dua kata yang berdekatan ada wakaf, apakah boleh dipilih dua-duanya? Misalkan baca gini, dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Ya nggak bisa begitu, karena kata tadi fih tidak berarti ketika tidak bersambung. Ya, jadi kalau ada dua tanda wakaf yang berdekatan dan ketika dibaca dua-duanya, diletakkan wakaf dua-duanya, salah satunya tidak berarti itu harus memilih, namanya memilih wakafnya. Boleh la raib atau fihi. Kalau sudah la raib, fihinya jangan berhenti. Itu namanya dalam sistem Arabusah ini
waqaf, mu'anaqah, memilih salah satu. Terus bagaimana kalau ayat itu kita baca terus? Ya enggak apa-apa, dibaca terus ya enggak apa-apa. Jadi tetap ada artinya malahan. Kita misalkan kita nafasnya panjang nih, bacanya di ayat 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Begitu boleh, ya, itu boleh. Atau kita membaca yang pilihan berikutnya, membaca dzalikal kitabu la raib. Ini di dalam mushaf ini, mushaf Al-Habti, rata-rata waqafnya pada la raib. Kalau kita mendengarkan Murattal Al-Husari, beliau juga berhenti di la raib lagi. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu membaca yang versi kedua. Qurannya juga ada. Di sini lengkap, saya tandakan di sini lengkap di buku ini. Mushaf mana yang menandakan berhenti di la raib? Oh, ternyata ada mushaf Libya Al-Habti berarti ini. Yang lainnya memberikan waqaf mu'anaqah. Mushaf misalkan mushaf Sekolah Busa ini itu mu'anaqah. Kita tahu jadinya. Mushaf yang lain lagi, mushaf Al-Muqaddalati membutuhkan dua-duanya, tapi itu maksudnya pilihan. Jadi, di sini ada data mushafnya, ada data pendapat ulamanya juga saya sebutkan di dalam buku ini. Atau kita memilih cara yang ketiga membacanya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Seperti itu ada 3 cara. Pilih yang mana sesuaikan dengan nafas yang kita miliki. Ya, intinya seperti itu. Jadi ketika melihat perbedaan penandaan waqaf dalam mushaf Al-Quran, tidak perlu bingung karena masing-masing punya argumentasi di hal itu. Oh, kenapa kok ditandakan ini? Kenapa kok mushaf ini hanya memilih di sini? Itu ada pilihan-pilihan, dan itu bisa saya data di 2 buku ini. Jadi ini bagi guru Al-Quran, saya pikir ini penting untuk mengajarkan ke anak didiknya dengan pemahaman waqaf yang lebih komprehensif. Oke, ayat berikutnya, ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam seluruh kitab tidak ada yang benar-benar waqaf kecuali di akhir ayat. Dalam penandaan mushaf juga begitu. Tetapi ada orang yang tidak kuat, ya kan? Tidak kuat. Bagaimana cara membacanya? Yang kuat ya standar, berarti kuat ini hitungan nafasnya tadi sudah dilatih, ketukan 40 kuat ya. Sampai 40 hitungan kuat, berarti dia kuat membaca ayat ini. Yang kuat silahkan baca begini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kuat. Yang enggak kuat bagaimana? Masih bisa caranya mengatur tadi, memberhentikan waqaf tetapi mengulang dari beberapa kata. Di sini bisa begini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah ketika dibaca berhenti waqaf tadi asalnya mat tabi'i ya, karena dibaca waqaf menjadi mat alidhi sukun. Maka mat alidhi sukun bagaimana cara panduan membacanya? Disesuaikan dengan yang pertama tadi, hudan lil muttaqin, ukurannya berapa? Kalau ukurannya sudah 4 harokat atau 2 alif, ya as-sholah ketika waqaf ya 4 harokat atau 2 alif. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Membaca seperti tadi dengan berhenti secara terpaksa, menentukan berhenti, mengulang, itu
di ayat ini kebetulan mudah karena wawu atof bisa langsung difahami tanpa berpotensi merusak arti. Jadi di ayat tadi boleh kita baca. Bagi teman-teman yang belum nafasnya tidak panjang, sambil berlatih ketika belum mencapai hitungan misalkan 40, maka wakofnya seperti tadi. Itu ayat ke-3. Sekarang ayat ke-4. Kita masuk ayat ke-4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat ke-4. Kalau kita melihat kamus lagi, ini buku ini saya ibaratkan kamus lah ya. Bagi yang tidak sempat membuka kitab yang berjilid-jilid dan harus membaca, ini praktis. Meskipun nanti tetap membutuhkan kalau ingin lengkap argumennya, karena di sini hanya datanya saja, penandaan wakofnya, argumentasinya tidak disertakan, karena kalau disertakan terlalu panjang, jadi berjilid-jilid. Ini kamus pendahuluan bagi perlakuan. Mingkoblik, oh ada yang berpendapat wakof, Adani wakof, As-Sajawandi wakof, Al-Qostalani wakof, Al-Asmuni wakof. Ada juga yang tidak berpendapat wakof. Ibnul Amdari nggak berkomentar wakof, Al-Habdi nggak berkomentar wakof, Al-Khaliji nggak berkomentar wakof. Nah, pendapat ulama itu, ayo kita cross check di mana, bagaimana penandaan wakof Al-Quran dalam mushaf Al-Quran di dunia. Kita lihat buku berikutnya. Ini buku yang keempat ini tadi disubstansi saya. Ada 4 buku ini. Mingkobelik, oh yang menandakan wakof itu mushaf Bombay, ada wakofnya mushaf Syed Mukhalaf. Saya ini nggak ada, mushaf Madinah nggak ada wakofnya, itu nggak ada wakofnya, nggak membubuhkan wakof. Mushaf Al-Habdi juga tidak. Oh As-Sajawandi, oh berarti seiring pendapat As-Sajawandi tadi diterapkan di mushaf As-Sajawandi. Pendapat beberapa ulama diterapkan di mushaf Khalaf Husaini, mushaf Madinah tidak membubuhkan tanda wakof, dan Al-Habdi tidak membubuhkan wakof. Bagaimana seandainya kita membaca mushaf Madinah nggak ada tanda wakofnya, berhenti? Ya nggak apa-apa kalau kita tahu artinya dan tahu tadi oh ada pendapat. Atau kalau saya sudah membaca Quran dari beberapa belahan dunia, saya paham Quran ini ada wakofnya. Makanya kalau saya mengajarkan ke anak-anak, biasanya ketika nafasnya juga cukup, berhenti saja. Lalu anak itu bertanya, Ustadz kan nggak ada tanda wakofnya. Saya menjawab sederhana, di mushaf yang lainnya, mushaf Ustadz ada wakofnya, nggak apa-apa berhenti. Itu untuk level anak-anak. Level yang dewasa lagi dijelaskan dari segi arti, karena wakof itu sebetulnya terkait dengan arti. Oke, berarti kita bisa membaca mingkoblik, bisa berhenti. Kalau nafasnya kuat sampai hitungan 50 lebih amannya, itu pasti kuat sampai hum yuqinun. Silahkan mengikuti mushaf Madinah, tidak ada wakofnya. Jadi bacanya begini, saya harus ngambil nafas karena ini panjang ini. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Itu yang nafasnya panjang, silahkan ikuti penandaan wakof ada mushaf Madinah yang tidak ada wakof pada min qablik. Saya nggak kuat rasanya, jangan takut, ada tadi mushaf yang lainnya. Berarti berartinya begini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu ikut mushaf Indonesia, mushaf apa tadi kita lihat di buku tadi, di kamusnya tadi. Ini harus jadi kamus ini di kamus, dilihat, oh mushaf ini ada tanda wakofnya, kita tahu dari buku ini. Jadi ini lebih meyakinkan. Kalau ada yang bertanya, ya jawabannya bagi guru ada ini mushafnya, kita bisa tahu karena di sini terdata 15 mushaf terdiri dari 5 sistem tanda wakaf yang ada, yang digunakan di dunia saat ini. 3 yang digunakan yang populer, yang 1 tadi sudah digunakan ya. Oke, itu. Terus bagaimana kalau tidak kuat lagi? Kalau tidak kuat ya terpaksa harus dibimbing lagi, misalkan diberi tapi tetap saya menganjurkan agar Anda berlatih setiap hari, tarik nafas tadi dengan cara yang saya ajarkan tadi, yang saya sampaikan. Tahan di perut,
hitung mulai dari 15 kita mampu, nanti tambah 20, tambah 25, tambah 30, sampai 50, sampai 100 sudah aman itu membaca seluruh ayat Al-Quran. Lebih lagi lebih aman lagi. Jadi karena nafas itu bisa dilatih, kita nafasnya pendek karena tidak dilatih ya. Oke, sekarang bagi yang belum kuat ya terpaksa harus begini, harus tambahan. Tidak ada pendapat ulama berhenti di situ, tapi ini sebagai titian saja, titian, dan itu tidak ada yang membukukan wakaf. Karena apa? Titian sifatnya sementara. Ketika nafasnya dilatih menjadi panjang, maka jangan digunakan lagi ya. Jadi penandaan wakaf di Al-Quran itu sudah memilih dari sekian banyak dan itu paling aman. Maka ikuti saja di tanda wakaf di mushaf Al-Quran, itu lebih aman. Sekarang yang tidak kuat ya harus begini bacanya ya, mau nggak mau begini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, bima unzila, karena paling itu ya di sini. Meskipun ini juga kurang bagus, tapi ya karena terpaksa tadi nggak apa tadi. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Itu ayat keempat ya, seperti itu ya. Silakan mau tanpa wakaf boleh kalau nafasnya kuat, mengikuti mushaf Mesir, mushaf Madinah. Mau wakaf di min qablik boleh, mengikuti mana? Mengikuti mushaf Standar Indonesia, mushaf Al-Habti ya, dan ada beberapa mushaf lainnya. Dan lihat di buku ini tadi, di buku Indeks Ragam Penandaan Wakaf Al-Quran. Kalau pendapat ulama lihat di buku ini, Indeks Wakaf Ayat-Ayat Al-Quran. Ini ada dua buku ini hampir 1000 halaman lebih, 1000 halaman lebih. Jadi cukup membantu menurut saya. Karena ini juga saya jadikan sebagai panduan saya. Saya menyusun ini juga untuk memberi panduan agar supaya saya menjelaskan juga lebih enak. Oke, sekarang kita masuk ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mir rabbihim di mushaf standar ditandakan tanda la. La itu berarti tidak boleh berhenti. Nah, banyak yang bertanya, tidak boleh berhenti. Nanti kalau berhenti gimana? Nah, kita melihat saja di data pendapat ulama. Ada yang mir rabbihim, ada yang berpendapat wakaf, ada yang tidak berkomentar, ada yang mengatakan laisa biwaqfin, ada yang jaiz. Berarti memang beragam ya. Yang tidak mengatakan tidak wakaf berarti ulaika ala hudam mir rabbihim, kan rangkaian itu, rangkaian. Dan juga tidak terlalu panjang, mungkin seperti rangkaian itu harus di. Tapi yang berpendapat wakaf iya rangkaian, tapi kan bisa di koma, bisa di jeda, dan itu tidak merubah. Maka dua-duanya digunakan, ada yang menandakan la, ada yang tidak menandakan, ada yang menandakan dengan wakaf di situ. Kita lihat di buku. Kalau nggak percaya, kita lihat lagi buktinya. Ini kan bukti, ini bukti yang tertuang di dalam mushaf Al-Quran cetak yang ada di dunia. Maka ya datanya nggak bisa dibohongi, ada mestinya. Mir rabbihim, oh ada ternyata beberapa mushaf Khalaf Musa ini Madinah, Mesir, Surat Lam. Lalu mushaf As-Sajawandi la. Oh, mushaf standar lah, mushaf Libya ada tanda wakaf, mushaf Al-Mukhallalati tidak wakaf, seluruhnya ada. Pilih yang mana? Sesuaikan. Terus nanti ada pertanyaan, loh kan itu ada tanda lah. Nah, tadi kita harus memahami kriteria ulama. Jadi kelihatannya bertentangan, yang satunya lah tidak boleh berhenti, yang satunya sotlam merunyuh berhenti. Sotlam itu sebenarnya boleh berhenti ya. Ini banyak di praktik di masyarakat itu kalau ada sotlam ragu dia mengulangi. Justru diulangi itu artinya menjadi enggak enak. Justru berhenti itu sudah enak. Saya sering mencontohkan lahul hamdu fil ula wal akhirah sotlam. Itu banyak yang begini. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Diulangi lagi wal akhirati walahul hukmu. Ditanya kenapa? Karena setelah Ustaz al-waslu aula, lebih baik terus. Oh kalau lebih baik terus berarti berhentinya nggak sempurna, diulangi lagi. Padahal setelah itu boleh berhenti, sudah sempurna artinya.
Cuma kalau mau maksud aulanya itu kalau mau teruskan sampai akhir ayat, jangan tanggung. Misalkan ini, lahul hamdu fil ula wal akhirati walahul hukm atau walah gitu. Terus walahul hukm. Ya lebih baik lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Atau kalau kekeh dengan al-mas'ul aula, ya baca begini, lahul hamdu fil ula wal akhirati walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Nah, itu contoh yang lainnya. Sekarang kita balik lagi ke ayat ke-5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dari pendapat para ulama yang terdapat, yang saya sebutkan dalam kitab buku ini bukan, ini kamus ya buku ini, dan penandaan wakaf di mushaf Al-Quran cetak di dunia di buku ini, maka kita membacanya milih saja, milih mau ngikutin yang mushaf standar lah, ya berarti nafasnya lumayan panjang karena ada dua mad jaiz ini, ada idgham ya. Jadi ini ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Seperti itu yang nafasnya lumayan panjang. Yang enggak, bacanya begini saja, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau kita tahu ilmu waqaf al-ibtidah itu, kita santai membaca Al-Quran, nikmat membaca Al-Quran, kita bisa betah berlama-lama membaca Al-Quran karena tahu ilmunya. Tapi kalau tidak tahu, takut, wah ini nanti jangan-jangan dosa ya, jangan-jangan begini ya, nggak boleh begini ya, banyak pertanyaan. Karena itu dalam membaca Al-Quran harus belajar talaki kepada guru, sambil belajar melatih nafasnya agar panjang, sambil berusaha sedikit-sedikit mengetahui artinya. Karena ilmu al-waqf wal ibtidah itu terkait erat dengan penafsiran. Kalau kita membacanya dengan cara al-waqf wal ibtidah, orang yang mendengarkan secara sekilas, tidak lalu lalang, akan faham bacaan kita. Tapi kalau bacaan kita tidak mengikuti waqf ibtidah yang pas, ngagetin orang nanti bacanya. Masa nggak begini? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu. Tahu-tahu kok ghishawatu walahum wadalati ghishawah, berarti itu kita bahas besok. Kita sampai hari ini, pertemuan hari ini sampai Al-Fatihah 7 ayat, cara membacanya begitu. Pendapat ulama ada juga, bisa kita lihat di 2 buku saya itu, atau kalau pengen lengkap lihat di kitab ini, saya punya kitab banyak berjilid-jilid ini, yang pengen sampai apa. Terus Al-Baqarah 15. Itu mungkin nanti kalau seandainya ada pertanyaan silahkan ditanyakan, mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya akan dijawab dan kita akan mempraktekkan bagaimana menerapkan pendapat ulama dan pendataan wakaf dalam mushaf Al-Quran cetak di dunia yang beragam itu dengan pilihan yang sesuai dengan keadaan kita ya, tanpa harus nanti di sini kok lam alif ulaika, masa kita berhenti, kan nggak boleh kan begitu. Kita kembali kepada itu, bahwa penandaan itu pilihan. Kalau cocok silahkan, kalau tidak cocok cari pendapat yang lain, dan itu masih diperbolehkan selama bacaan kita tidak merubah arti Al-Quran dan kita terus tidak bosan-bosannya berguru kepada guru Al-Quran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.